nama Anies Baswedan tak masuk daftar usulan calon presiden yang disodorkan Musyawarah Rakyat Musra Indonesia yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei tahun 2023. Padahal namanya justru banyak dikenal masyarakat bawah. Bahkan bertarung sengit dengan nama Prabowo Subianto. Hal ini diketahui dari survei lapangan yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Pertarungan sengit antara Prabowo Anies itu terpantau dari atribut sosialisasi yang banyak terpasang di masyarakat. Profesor Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani, episode Pertarungan Capres di Masyarakat Bawah, yang dirilis Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023 menegaskan, sosialisasi yang dilakukan Prabowo bahkan sudah menjangkau daerah pedalaman. Pun begitu dengan Anies. Relatif sudah dikenal masyarakat luas. Bukan hanya di Pulau Jawa dan perkotaan, tapi juga di luar Jawa dan perdesaan. Sementara Ganjar Pranowo, yang disebut-sebut memiliki elektabilitas tinggi versi sejumlah lembaga survei, di antaranya Carta Politika dan SMRC, malah kurang populer di daerah-daerah luar Jawa, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kata Saiful, Ganjar hanya dikenal kalangan menengah atas. Di lapisan masyarakat bawah, kurang dikenal. Sehingga, pertarungan sengit yang terjadi di masyarakat bawah, hanya antara Prabowo dan Anies. Saiful juga menjelaskan, masyarakat lapisan bawah adalah mereka yang relatif kurang berpendidikan, sosial ekonomi lebih rendah, pendapatan rendah, blue collar atau kerah biru dari jenis pekerjaan, buruh tani, buruh bangunan, dan sebagainya. Mereka tinggal di perdesaan dan banyak yang tinggal di luar Jawa. Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat bawah mengenal tokoh-tokoh tersebut. SMRC memiliki data observasi atau hasil pengamatan langsung pada atribut luar ruang seperti spanduk, baliho, billboard, poster, bendera, dan sebagainya. Dalam survei SMRC pada April tahun 2023, para pewawancara diminta mengamati keberadaan atribut sosialisasi secara langsung dalam perjalanan menuju lokasi survei. Ada 4 bakal capres yang atributnya diamati, yakni Anies, Airlangga Hartarto, Ganjar, dan Prabowo. Dalam survei ini, pewawancara juga diminta mengamati rumah responden. Apakah terdapat atribut sosialisasi bakal capres? Dan atribut luar ruang yang paling banyak ditemukan adalah milik Prabowo, yakni 63%. Kemudian Anies 62%, Ganjar 58%, dan Airlangga 22%. Kedikenalan dan dukungan pada calon, menurut Saiful, bukan berdasar ingatan atau memori lama, tapi karena memang sudah dilakukan sosialisasi. Prabowo bukan dikenal hanya karena dia pernah kampanye dalam 3 kali pemilu, tapi sekarang sudah ada kampanye yang dilakukan, kata Saiful. Pada masyarakat bawah, lanjut Saiful, medium sosialisasinya adalah atribut luar ruang, karena mereka tidak banyak mengakses media. Mereka tahu jika tokoh-tokoh itu akan maju sebagai calon presiden melalui atribut luar ruang yang terpasang. Saiful juga menyinggung elektabilitas Airlangga yang belum kompetitif sejauh ini. Dia melihat ini ada hubungannya dengan sosialisasi timnya yang belum terlihat di masyarakat. Itu terbukti dari atribut luar ruang ketum Golkar itu yang relatif sedikit dibanding Prabowo, Anies, dan Ganjar. Saiful menandaskan, masifnya sosialisasi Prabowo dan Anies ini, menjelaskan mengapa terjadi pertarungan suara antara Prabowo dan Anies pada masyarakat lapisan bawah. Karena mereka, sejauh ini paling menonjol melakukan sosialisasi ke masyarakat bawah yang memang paling mungkin dijangkau melalui atribut sosialisasi. Keunggulan Prabowo di perdesaan adalah keunggulan atribut, jelas Saiful. Selanjutnya, dalam pengamatan langsung pewawancara di rumah responden, ada 5% atribut Anies di dalam rumah warga, Prabowo 4%, Airlangga 3%, dan Ganjar 2%. Saiful menegaskan, angka 5 dan 4% dari rumah warga secara nasional yang sudah terpasang atribut Anies dan Prabowo, adalah jumlah yang banyak. Sementara Ganjar masih sangat sedikit. Pertarungan pada masyarakat level bawah, masih kata Saiful, memang kebanyakan dilakukan melalui pemasangan atribut luar maupun dalam ruang. Sementara akan susah memasang atribut pada rumah-rumah kelompok masyarakat atas.
Tim Anies dan Prabowo kurang lebih sama sudah masuk melakukan sosialisasi ke situ, rumah-rumah warga, relatif lebih baik dibanding Ganjar Pranowo. Dan kemungkinan memori publik pada Prabowo lebih kuat dibanding Anies sehingga untuk sementara ini Prabowo cenderung lebih unggul dibanding Anies pada masyarakat lapisan bawah. Simpulnya, seperti diketahui, 4 nama capres yang disebut SMRC ini, hanya nama Anies Baswedan yang tidak masuk daftar Capres 2024 yang diusulkan Musrah Indonesia ke Presiden Jokowi. Sementara Ganjar, Prabowo dan Airlangga, namanya masuk dalam amplop yang diserahkan relawan Jokowi saat Musrah digelar.